saksi, maka siapa saja boleh menjadi saksi dan didengar keterangannya sebagai saksi kalau mempunyai keterangan yang mempunyai relevansi ya, sehingga memudahkan proses pemeriksaan. Itu yang saya pahami. Tentu apa disampaikan oleh penasihat hukum salah satu terdakwa atau korban boleh saja meminta agar jujur, emang itu kehendak semua dari kita. Saksi itu harus jujur ya, karena saksi ini tidak jujur atau bohong atau palsu, tentunya ada risiko-risiko sebagai diatur di 242 KUHP, pasal 242 KUHP menentukan seperti itu. Dan ketidakjujuran ini ada batasnya. Artinya kalau keterangan ini disampaikan telah lewat waktu, acara itu selesai, maka tidak bisa dirubah lagi. Jadi semua kesaksian kapanpun itu dilakukan harus disampaikan yang sebenarnya, yaitu pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Artinya ketika belum dihentikan pemeriksaan atas dirinya, dia masih boleh berubah. Tetapi ketika sudah sampai akhir dari kesempatannya, tidak boleh lagi berubah, dan sanksinya ada di 242 KUHP yang ancaman cukup berat, 9 tahun penjara apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kesaksian tidak boleh berubah, ini saya garis bawahi karena yang terjadi adalah saksi yang akan hadir di pengadilan hari ini beberapa kali mengubah BAP mereka. Nah, bagaimana Prof? Apakah yang akan dikatakan mereka pada hari ini berarti akan jadi alat bukti sah begitu? Kalau tidak berubah pada saat akhir pemeriksaan terhadap dirinya, artinya hari ini yang mana yang dia akan sampaikan dengan jujur itu. Jadi acara hari ini penentu dari semua pemeriksaan yang lalu berubah-ubah sampai hari ini pun mungkin masih berubah di awal kesaksian, tapi ketika diakhiri dengan proses ditutupnya agenda pemeriksaan yang bersangkutan, yang terakhir sebagai bisakah dipakai sebagai alat bukti yang sah itu ketika itu, dan setelah itu tidak bisa lagi. Artinya diberi kesempatan pada saat persidangan dan sebelum ditutupnya acara pemeriksaan saksi yang bersangkutan itu masih boleh. Setelah ditutupnya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tidak bisa lagi berubah. Ada strategi nggak sih Prof sebenarnya untuk memastikan kalau kedua belah saksi ini memang berkata jujur gitu dalam persidangan hari ini? Maksudnya itunya apa? Dari kalau dari sisi hakim begitu, Prof, bagaimana caranya menggali dan melihat dan memastikan kalau 12 saksi ini memang berkata jujur di luar memang mereka disumpah begitu? Syarat formilnya adalah persesuaian dengan satu yang lain, tapi bukan berarti voting yang banyak itu berarti yang benar, tidak begitu. Hakim punya keyakinan hakim berdasarkan silogisme dan itu menjadi gabungan. Kalau ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, kemudian hakim menjadi yakin. Nah, menjadi yakin ini kan timbul dari logika hakim. Tentu logika akan lebih berperan dan hakim tidak seorang, hakim ini majelis, maka logika hakim itu akan diputuskan bersama-sama untuk menentukan yang mana yang benar. Oke, kalau tadi sebenarnya ada permintaan juga dari kuasa hukum Eliezer untuk memeriksa kedua belah saksi secara terpisah agar tidak terjadi seperti kong kali kong begitu antara 12-12-nya. Ini akan berpengaruh tidak Prof kalau memang pemeriksaannya terpisah atau tidak terpisah gitu? Ya, usulan dari penasihat hukum itu sah saja. Bahkan penasihat hukum berhak memohon untuk menghadirkan saksi yang disebut saksi ada charge. Jadi saksi ada charge itu saksi yang meringankan, itu hak dari pihak yang berperkara melalui kuasa hukumnya boleh mendatangkan saksi yang meringankan. Nah, saksi lainnya adalah saksi alibi yang baru dikenal ini. Ketika tahun 2010 Mahkamah Konstitusi memutuskan perluasan dari kedudukan saksi tadi, tidak usah yang mendengar sendiri, mengalami sendiri, tapi siapa saja yang mempunyai keterkaitan ya bisa menjelaskan dan baik bagi persidangan atau pemeriksaan di pemberkasan perkara itu bisa sebagai saksi. Itu perluasan dikenal sebagai saksi alibi. Tetapi saksi kan ada 4 macam, paling tidak saksi memberatkan, ada charge yang meringankan, dan sekarang bertambah dengan ahli, kemudian bertambah satu lagi dengan saksi alibi. Tapi kalau yang untuk hari ini Prof, kedua belah saksi ini apakah memang bisa begitu dilakukan kalau mengingat
persidangan pada pekan lalu dari keluarga dan kerabat Joshua kan digabung ya Prof pemeriksaannya bersama-sama begitu. Nah kalau yang untuk hari ini di 12 orang ini, apakah juga strategi yang sama akan dilakukan? Ini akan menguntungkan Eliezer atau malah merugikan gitu? Karena tadi balik lagi karena 12 orang ini adalah yang memberatkan Eliezer. Ya, kalau 12 ini berasal dari JPU, biasanya memberatkan. Ya, saya katakan biasanya itu pada umumnya. Nah, kemudian secara khusus, saksi yang juga terdakwa yang bernama Eliezer, berada E ini memang spesifik. Yang bersangkutan adalah justice kolaborator atau sosok orang yang memang akan membuka semua yang benar untuk mendapat hak sebagai GC. Hak GC sangat tinggi sekali, diperlakukan secara khusus, dibedakan penahanannya, bahkan yang terakhir itu mendapat kehormatan dengan pemotongan hukuman. Nah, ini semua merupakan bagian dari GC yang betul-betul bisa membuka sehingga pengadilan mendapatkan manfaat. Kalau tidak bermanfaat juga seringkali hakim membatalkan status GC yang diusulkan oleh LPSK maupun oleh JPU. Itu dibatalkan dan seringkali hakim membatalkan itu karena saksi ini tidak bermanfaat. Oke, indikatornya apa Prof? Ketika JC ini akhirnya bisa dibatalkan untuk pengadilan? Ya, tentu hakim mempunyai penilaian bahwa status yang dimohonkan itu tidak seimbang dengan kehormatan yang akan diberikan dan fasilitas yang akan diberikan. Misalnya, saksi tidak bisa mengungkapkan dengan tegas ya hal-hal yang diperlukan oleh hakim untuk menggali seseorang, saksi yang lain atau yang terdakwa bahwa hal itu akan sangat memudahkan proses pemeriksaan. Jadi tidak bermanfaat, itu seringkali ditolak, dibatalkan. Jadi penentu GC itu hakim, bukannya LPSK maupun JPU, walaupun itu yang menghadirkan, yang buat rekomendasi, yang mengusulkan, memproses semua LPSK atau JPU, tetapi hakim yang berkewenangan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan cocok sesuai dengan tujuan GC. GC itu digagas oleh Mahkamah Agung. GC digagas oleh Mahkamah Agung tahun 2016 kalau tidak salah ya, saya maaf kalau salah angkanya, dan kemudian diundangkan dengan undang-undang yang melekat pada undang-undang LPSK. Jadi ini gagasan hakim agar ada orang yang mau terbuka dengan imbalannya, treatmentnya, perlakuannya, kemudian kehormatan yang diberikan dengan pemotongan masa hukuman. Itu gagasan dari Mahkamah Agung melalui sebuah perma. Oke, tapi kalau kondisinya kebalikannya, Prof, saksi atau terdakwa ini sebagai JC dianggap bisa memberikan kontribusi yang baik dalam persidangan, maka akan ada treatment-treatment ataupun di akhirnya bisa pengurangan hukuman yang cukup besar untuk terdakwa ataupun saksi. Betul sekali, itu memang tujuan dari GC. Sosok orang yang mau membuka, dan ini menguntungkan peradilan. Diharapkan ini menjadikan hakim dan JPU bersama-sama untuk melihat fakta yang terjadi karena kesaksian ini, dan ini memang dibuka luas agar orang semua mau melakukan seperti hal ini dan mendapatkan potong. Tetapi bagi saya, kalau ada terdakwa lainnya tidak berstatus sebagai GC tapi bersifat sebagai GC, mau membuka semua dengan jujur, seringkali hakim memberi keringanan dengan kalimat memperlancar persidangan, sopan di persidangan. Hal-hal itu bisa bersifat sebagai GC dengan pemotongan yang diberikan oleh hakim sebagai bentuk ucapan terima kasih atau kehormatan bagi yang bersangkutan yang mau dengan jujur membuka semua masalah, dan hakim menjadi lebih lancar dalam proses pemeriksaan. Oke, kalau menurut Prof Gayus, Eliezer sudah terlihat belum Prof sebagai justice kolaborator ini seperti apa? Ya, sementara itu niatnya sudah ada, niat menyesal ya, niat meminta maaf itu sudah ada, tinggal itu kan penyesalan ya, bukan berarti penghapusan dari sebuah perbuatan. Nanti perbuatan yang bisa mengurangi adalah, kalau bagi saya mengurangi saja, karena yang bersangkutan adalah eksekutor ya. Pada itu eksekutor, tidak ada orang mati kalau tidak ada eksekutornya, walaupun dibujuk atau diiming-iming, tetapi ini melakukan bahkan beberapa kali menembak. Artinya mematikan ya, paling tidak nanti dibuktikan apakah ya bersama mematikan atau ada orang lain yang memang mematikan sesungguhnya, tapi yang bersangkutan menembak kepada sasaran yang mematikan. Nah, tidak di kaki misalnya atau di tempat lain yang tidak mematikan, bahwa perintahnya menembak. Menembak di mana?
Nah, kalau dia mempunyai pemikiran, nah, tetapi sekarang menyesal. Nah, penyesalan ini tentu menjadi salah satu batu ukuran. Apakah nanti penyesalan ini betul-betul dibuktikan dengan pengakuan yang sebagaimana yang terjadi dan jujur itu. Ini batu ukuran buat saya. Oke, karena ini juga persidangannya baru mungkin baru 10-15% gitu sampai nanti di akhir pada awal tahun 2023. Prof, kita masih akan berbincang sembari menanti jalannya persidangan pada hari ini, tapi kita akan jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV segera kembali. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Have you not seen my new phone yet? It literally folds off. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds off. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Anda kembali lagi di Breaking News Kompas TV. Ini adalah gambar terkini dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum Richard Eliezer sudah hadir, berada di dalam ruang sidang. Tinggal menanti untuk kehadiran jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim. Tadi juga terdakwa Richard Eliezer sudah hadir, jalan sekitar pukul 8:30 dari Mabes Polri dan sudah sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang sendiri dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan akan menghadirkan 12 orang saksi. Kami masih akan berbincang pagi ini dengan Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung Mahkamah Agung periode 2011 sampai 2018. Prof, ngobrol lagi Prof, ini terutama soal counter ya yang akan dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari Richard Eliezer untuk sidang hari ini. Kira-kira apa, Prof? Ya tentu sebagai penasihat hukum dalam perkara pidana disebut sebagai penasihat hukum. Ini tentu semaksimal mungkin
dengan celah yang ada untuk melakukan pembelaan kepada kliennya itu hal yang wajar, dan itu yang bersangkutan juga disebut sebagai penegak hukum menurut undang-undang. Nah, tentu sejauh celah yang memungkinkan, yang tentu kalau lawyer yang baik tidak akan melanggar celah itu, ya celah yang memang bersalah tentu bersalah, yang sulit untuk dilakukan pembelaan, untuk diterima juga bahkan sebagai seorang klien, kecuali adanya celah yang memang perlu dilakukan pembelaan agar jelasnya hak dari terdakwa ini. Itu hal yang wajar ya. Oke, dan harus dilihat oleh penasehat hukum juga. Tapi kalau majelis hakim, Prof, ini biasanya setelah sidang akan langsung merapatkan dari hasil sidang hari itu, atau biasanya menunggu dulu, Prof, dari saksi-saksi dihadirkan semua, baru nanti akan diskusi untuk memutuskan mana keputusan yang paling tepat? Biasanya akan menunggu persesuaian dengan yang lain, jadi tidak langsung secara khusus setiap saksi ditentukan. Bagi pengalaman saya, tentunya ini memerlukan waktu persesuaiannya keterangan-keterangan para saksi. Ini pendapat saya, dan ini yang sering dilakukan. Barulah persesuaian itu menjadi putusan. Jadi bukan banyak-banyakan ya, kalau saksi yang lebih banyak berkata lain, bukan voting ini bentuknya, tetapi persesuaian. Itu yang lebih diutamakan, kemudian masuk pada logika dan keyakinan hakim. Itu sebabnya harus lebih dari dua persesuaian, setidak-tidaknya ditambah dengan keyakinan hakim, itulah menjadi satu konklusi atau itu menjadi putusan bagi hakim. Biasanya memakan waktu berapa lama, Prof, untuk ya, tergantung menentukan? banyaknya. Kalau hari ini 12, mungkin juga ini Mbak Paskalis, tentu perlu waktu untuk dengan tepat majelis ini bisa memutuskan. Majelis bisa berapa saja asal ganjil, biasanya maksimal 9 hakim menurut pengalaman skala perkara besar. Ini saya tidak tahu, kira-kira 3 minimal, bisa 5, bisa 7, bisa 9, dan Indonesia hanya pernah berpengalaman dengan 9 hakim untuk memutus sebuah perkara. Oke, 9 hakim. Dan kalau untuk kasus ini ada 3 hakim yang bergabung di majelis hakim. Tapi kalau saya kembali lagi bicara soal strategi yang harus dilakukan oleh penasehat hukum dari terdakwa Richard Eliezer. Kalau yang hari ini akan memberatkan dari jaksa penuntut umum, kira-kira Prof, nanti siapa yang harus dihadirkan untuk bisa meringankan terdakwa Richard Eliezer dari sisi penasehat hukum? Ya, tentu saya katakan tadi, seorang yang kedudukannya bisa menjadi saksi ada charge, artinya saksi yang meringankan. Saya tidak tahu siapa yang telah dipilih, tapi tentu itu kelompoknya, bahwa penasihat hukum terdakwa atau saksi yang akan menjadi sisi akan menghadirkan saksi-saksi yang ada charge, paling tidak saksi alibi. Itu enggak tahu langsung, tetapi tidak pernah dengar langsung, tapi mempunyai relevansi dalam perkara ini yang untuk keterangannya bisa digunakan ketika pemeriksaan baik penyidikan maupun persidangan. Jadi dia akan menghadirkan saksi ada charge. Oke, saksi ada charge, saksi alibi yang harus dipersiapkan oleh tim kuasa hukum atau tim penasehat hukum. Dan saksi ahli, dan ahli ya, dengan saksi. Kalau ahli itu nggak pakai istilah kata saksi, tapi ahli. Ahli bisa dihadirkan. Kita sebagai contoh kita bisa lihat perkara kasus kopi cyanida, demikian banyak ahli dihadirkan oleh penasihat hukumnya ketika itu. Jadi ini merupakan bagian yang ada cat, termasuk alibi, saksi yang tidak tahu tapi mempunyai relevansi. Oke, saksi alibi, saksi ada dan juga tadi ahli yang bisa dipakai nantinya oleh tim penasehat hukum dari terdakwa Richard Eliezer. Saudara, ini gambar yang Anda lihat adalah gambar terkini. Kembali kami akan tampilkan. Tim jaksa penuntut umum sudah hadir di ruang sidang. Berarti kita tinggal menanti kehadiran dari majelis hakim dan juga terdakwa Richard Eliezer yang nantinya juga akan masuk bergabung dalam pengadilan
atau persidangan pada hari ini, saudara, yang dijadwalkan akan hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kembali kita akan berbincang dengan Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung Mahkamah Agung periode 2011 sampai 2018. Prof, kalau dari penasehat hukum keluarga Yosua ini sempat mengutarakan adanya kecurigaan mereka soal aliran uang untuk ke-12 saksi ini. Ini nanti bisa terlihat tidak, Prof, kecurigaan tersebut dalam pemeriksaan saksi hari ini? Keluarga ini adalah saksi korban, ya. Walaupun tidak melihat secara langsung, tapi saya katakan Mahkamah Konstitusi telah menempatkan saksi yang punya relevansi keterangan itu boleh dihadirkan. Nah, ini kan saksi korban, orang yang langsung merasakan penderitaan. Tentunya ini sangat tepat untuk didengarkan keterangannya. Bahkan mereka juga punya bukti-bukti. Bukan bukti-bukti saksi yang langsung hanya mendengar, mengalami ketika bagaimana perlakuan dari rombongan dari Mabes Polri yang mendatangi ke rumah di Jambi misalnya. Ini semua perlu diutarakan untuk menggambarkan peristiwa yang nanti akan dilanjutkan oleh saksi GC. GC akan juga memberi pandangannya. Nah, tapi ini kan saksi korban ini perlu didengar, ya, perlu diperhatikan bagaimana sikap obstruction of justice, menghalang-halanginya penegak hukum ini ketika mereka mengalami sendiri di rumahnya, misalnya dimatikan semua, ditutup tirai rumah dan sebagainya lah, dilarang membuka peti, membukanya sekedar untuk keperluan adat misalnya. Itu semua akan dirangkum dan itu bisa berasal dari saksi korban atau keluarganya yang asli mengalami penderitaan ini. Kalau kecurigaan soal PC yang sempat tidak ditahan ketika sudah jadi tersangka, lalu dia bisa membuat sebuah konspirasi begitu dengan 12 saksi ini, nanti bagaimana Prof. Gayus untuk memastikan kalau tidak ada hal-hal seperti itu dalam persidangan hari ini? Ini kan harus saya katakan tadi, ada persesuaian, ada sinkronisasi dengan saksi yang lain atau orang yang melihat langsung maupun tahu secara langsung, ya. Tadi ada orang yang dibalik di dalam kamar misalnya, orang yang di sekitar situ, itu tentu akan diminta keterangannya, dan ini akan sangat penting untuk disesuaikan dengan apa yang berkedudukan sebagai saksi GC, ya. Itu akan berperan. Bagaimana Eliezer bisa menggambarkan karena yang ada di sana. Jadi saya katakan Eliezer ini orang yang memang tahu semua peristiwa dan layak dia menjadi GC di pandangan saya kalau dia berani mengemukakan dengan jelas dan benar, gitu. Oke, nanti Eliezer juga bisa langsung bertanya, Prof, berarti ya ke 12 saksi? Acara persidangan tidak ada konfrontasi tidak di arena peradilan, ya. Hakim hanya mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang disaksikan masing-masing, tapi tidak ada konfrontasi pihak. Tapi nanti konfrontasi itu bisa terjadi tidak, Prof, kalau memang misalnya majelis hakim melihat tidak ada kesesuaian dari cerita atau tidak ada silogisme yang terbentuk dari ke-12 saksi ini, mungkin tidak akan dihadirkan? Selama ini tidak pernah ada satu sesi konfrontasi antara pihak, ya. Tapi kalau mungkin hakim memiliki kewenangan yang luas demi terungkapnya keadilan yang sifatnya hakiki, keadilan memang perlu diciptakan saat itu, hakim mempunyai kewenangan luas untuk melakukan. Tapi selama ini tidak pernah ada acara konfrontasi antara pihak. Oke, berarti semua pertanyaan hari ini akan keluar dari penasehat hukum saja? Tidak, termasuk dari yang langsung bersangkutan, semua itu akan dihimpun menjadi kelompok kesaksian, tapi kesaksian dan kesaksian tidak pernah dikonfrontir, tidak pernah dilakukan uji di tengah persidangan ini. Itu mungkin ada ketika penyidikan, ya. Jadi penyidikan menghasilkan nanti dakwaan, pelimpahan ke jaksa menunjuk JPU, dan tim jaksa inilah sebagai JPU yang menyajikan. Kemudian advokat bisa membandingkan dengan saksi yang sebaliknya yang disebut ada charge tadi. Hanya di situ, kita tidak mengenal seperti common law system di Amerika, juri juga berdebat dengan saksi dan sebagainya. Juri itu hakim di sana, hakim yang akan menempatkan tepatnya pasal, ya. Tapi guilty or not guilty di tangan juri. Jadi juri di sana dibolehkan untuk konfrontasi. Oke, baik. Kalau di Indonesia memang belum pernah terjadi karena perbedaan dasar hukum tadi. Oke, Prof, nanti kita ngobrol lagi, kita akan jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana. Breaking News Kompas TV segera kembali.
Saudara, kami update gambar terkini. Terdakwa Richard Eliezer sudah hadir dan sudah memasuki ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pagi hari ini pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Berarti kita tinggal menantikan jalannya sidang dengan kehadiran majelis hakim pada hari ini untuk memeriksa 12 saksi dari jaksa penuntut umum, saudara. Ini adalah sidang ketiga untuk terdakwa Richard Eliezer. Setelah sidang pertama pembacaan dakwaan, lalu Eliezer tidak memberikan atau tidak mengajukan eksepsi. Lalu pekan lalu adalah pemeriksaan saksi pertama yang menghadirkan 12 orang dari orang tua dan juga keluarga dan kerabat Brigadir Yosua. Dan hari ini kembali 12 saksi akan diperiksa dari jaksa penuntut umum untuk melihat alur cerita lalu juga konstruksi yang akan dihadirkan dari cerita ke-12 orang saksi ini. Terutama ini penting karena akan dihadirkan mulai dari Magelang lalu ke Saguling dan sampai di Duren 3 di tempat kejadian perkara. Majelis hakim sudah hadir, saudara, pada pagi hari ini. Kita juga akan sama-sama melihat apakah hari ini persidangan akan sama dengan pekan lalu. Kalau pekan lalu ini audionya tidak dikeluarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masih belum bisa dipastikan hari ini pengadilan akan berjalan sama atau tidak tanpa audio seperti pekan lalu, saudara. Sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, hari ini kita akan agendanya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Silahkan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Baik, Yang Mulia. Silakan dipanggil saksi-saksinya, saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih. Hari ini kami menghadirkan saksi kurang lebih 11 orang Bapak Ketua Majelis. Saudara saksi Hasan Romer. Ke-12 orang saksi sedang dipanggil ke dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami update tadi majelis hakim menyampaikan bahwa yang diperiksa ternyata 11 orang, saudara. 11 orang saksi akan dihadirkan dari jaksa penuntut umum, akan diperiksa juga pada hari ini. Tadi beberapa sudah dipanggil oleh majelis hakim untuk masuk dan